Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Rahmatullah Jafar selaku dosen Pancasila. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah meluangkan waktunya untuk presentasi kali ini. Saya selaku moderator pada kali ini dan teman saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut nama anggota kelompok saya, yaitu Haikal Aliftiansyah Marufi, Hairul Anam, saya sendiri, Nur Afia Alias, Alivia Nayla Susilo, Sofia Z, Ayudya Dwi Zahra, dan Nur Indah Cayani. Ya, kepada Sofi, kami persilakan untuk menjelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Kepada Sofia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, itu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Keputusan Bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan dari Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjabati perbedaan ideologis di kalangan anggota BPUPKI. Pancasila dimaksudkan oleh Soekarno pada waktu itu yaitu sebagai asas bersama agar dengan asas itu seluruh kelompok yang terdapat di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut. Namun dalam perkembangannya sebagai ideologi bangsa bukan berarti Pancasila terbebas dari berbagai tantangan. Ada pula tantangan-tantangan pada Indonesia, yaitu kapitalisme, individualisme, ateisme, dan globalisasi yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sofia. Ya, kita lanjutkan kepada Alivia Naila Susilo. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang kapitalisme. Kapitalisme atau kelas burjois merupakan suatu kelas yang memiliki alat produksi, juga membutuhkan tenaga kerja atau jasa buruh. Kapitalisme sangat bertolak belakang dengan ideologi Indonesia yang terkandung pada Pancasila. Dengan kondisi global saat ini, negara-negara berkembang banyak bergantung pada negara maju dalam memenuhi kebutuhan bangsa dan negaranya. Negara berkembang serta negara pinggiran tersebut pun menjadi suatu ladang warisan negara kapitalis global. Sekarang di dalam negeri kita sendiri, negara Indonesia. Indonesia memiliki sistem campuran antara komunisme serta liberalisme yang mana hal tersebut memposisikan negara ini secara tidak tegas. Kedua paham yang mempengaruhi Indonesia tersebut pun mengarahkannya pada kapitalisme. Pemerintahan Indonesia saat ini tak memiliki celah untuk mengambil kembali status kepemilikan perusahaan nasional secara utuh. Dampak kapitalisme terhadap negara Indonesia saat ini pun telah dapat dilihat secara terang-terangan, terutama yang status kepemilikan asetnya itu didominasi oleh negara asing. Negara kita ini dapat dipastikan tidak dapat atau kesulitan dalam menghindarkan diri dari sistem kapitalisme tersebut. Sekian dari materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alivia. Kita lanjutkan kepada ateisme yang akan dijelaskan oleh Ayudya Dwi Zahra. Kepada Ayudya, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ateisme. Ateisme adalah paham yang tidak percaya terhadap eksistensi Tuhan dan agama. Di Indonesia, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu bentuk hak yang tidak bisa dibatasi dan telah dijamin dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 29 ayat 2 konstitusi manapun pasal-pasal telah ditetapkan dalam regulasi.
Dengan menyebarnya pemikiran bebas, skeptisisme ilmiah, dan kritik terhadap agama, istilah ateis mulai dispesifikasi untuk merujuk kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Adapun faktor atau yang menjadi alasan penyangkalan Tuhan atau ateisme ialah kebobrokan realitas atau kejahatan yang terjadi pada manusia saat ini, sehingga mereka lebih memilih masuk pada paham ateisme. Seringkali yang terjadi dalam realitas hidup manusia adalah beragama tapi tidak bertuhan. Artinya adalah agama hanya dijadikan sebagai formalitas, ibadah hanya dijadikan sebagai formalitas, serta bertuhan hanya dijadikan sebagai formalitas. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayudia Dwizara. Selanjutnya dilanjutkan kepada individualisme yang akan dipaparkan oleh Nur Afia alias. Kepada Nur Afia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Nah, liberalisme sendiri menempati posisi sentral dalam menjelaskan tujuan akhir individu dan pencarian kebenaran moral. Berbagai pandangan individualisme liberal ini menunjukkan bahwa kebebasan individu mutlak menjadi sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini juga berlaku dalam penentuan kebenaran, di mana individu berhak untuk menentukan hal yang terbaik baginya, dan penilaian itu harus bebas dari paksaan pihak lain manapun doktrin-doktrin yang beredar di lingkungan sekitarnya. Penilaian individu haruslah objektif dan netral, serta terbebas dari nilai-nilai kelompok, terutama yang bersifat paksaan. Sifat individu harusnya dipercaya untuk memilih nilai-nilai sendiri sesuai dengan otonomi mereka, dan dihindari dari penekanan pemilihan kebenaran yang ditentukan oleh orang lain. Dan akibat yang paling mendasar dari ancaman globalisasi ini adalah berubahnya orientasi dan sikap individu warga negara memandang kedaulatan negara. Menurut Slaughter dan Hudson pada tahun 2007, cara pandang terhadap kebangsaan semakin melemah karena individu warga negara sudah menjadi bagian dari komunitas nasional. Paling tidak dengan menguatkan kembali nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal dapat membantu pemerintah membangun pertahanan nasional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Afia. Selanjutnya kita lanjutkan kepada globalisasi yang akan dibacakan oleh Nur Indah Cahyani. Kepada Nur Indah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membawakan tentang dampak dari globalisasi. Bangsa Indonesia sebagai negara tidak bisa menghindari tantangan globalisasi. Tetapi dengan berpegang pada Pancasila sebagai panduannya prinsip, Indonesia akan dapat mempertahankan identitas dan eksistensinya. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hasil kesepakatan Bapak pendiri bangsa ketika negara Indonesia didirikan dan hingga sekarang di era globalisasi. Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Globalisasi merupakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh semua warga dunia termasuk Indonesia, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya saya terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Indah Cahyani. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada next. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada upaya dalam menghadapi tantangan tersebut yang akan dijelaskan oleh Saudara Haikal Aliftiansyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan upaya dalam menghadapi tantangan Pancasila sebagai ideologi. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi eksistensi ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kapitalisme. Negara Indonesia memilih sistem campuran antara komunisme serta
liberalisme, yang mana hal tersebut memposisikan negara ini secara tidak tegas. Kedua paham yang mempengaruhi Indonesia tersebut pun mengarahkannya pada kapitalisme. Kapitalisme ini dapat ditentang, tergantung oleh negaranya apakah sanggup untuk menentang kapitalisme tersebut atau tidak. Tetapi kita harus kembali lagi dengan identitas kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai landasan pikiran kita. Karena kesadaran diri sendiri adalah hal yang utama untuk melawan kapitalisme ini. Upaya lainnya yaitu kita harus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada ateisme. Cara menghadapinya ialah di Indonesia, Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Pada sila pertama telah menentukan bahwa negara Indonesia adalah berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam butir pertama sila pertama dalam Pancasila dinyatakan percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya memang secara ideologi, setiap warga negara Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan memeluk agama. Tetapi secara umum tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang seseorang menganut paham ateisme. Tetapi di sisi lain, konsekuensi hukum dari paham ateisme yang dianutnya, orang yang bersangkutan tidak dapat menikmati hak-hak yang pada umumnya dinikmati mereka yang menganut agama tertentu di Indonesia. Jadi sudah jelas bahwa ateisme sangat berpengaruh pada penerapan Pancasila, karena seorang ateisme tidak akan mendapat perlindungan dari negara Indonesia. Sejatinya, negara Indonesia merupakan negara yang sangat memberikan toleransi pada agama. Pancasila merupakan dasar penguat daya agama dan persatuan yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Kemudian ada individualisme. Cara pandang terhadap kebangsaan semakin melemah karena individu warga negara sudah menjadi bagian dari komunitas sosial nasional. Maka dari itu, kita seharusnya mengubah cara pandang ini dengan berlandaskan Pancasila sebagai pedoman negara. Paling tidak dengan menguatkan kembali nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal, dapat membantu pemerintah membangun pertahanan sosial. Selain itu, pembangunan dan pengembangan karakter nasionalisme berperan sangat penting dalam memberantas liberalisme ini. Kemudian ada globalisasi. Ini adalah tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan juga tantangan terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Tantangan ini tidak akan pernah berhenti perkembangannya. Dan jika tidak adanya moralitas dan karakteristik yang kuat, kita akan kalah dengan globalisasi ini. Terutama pada kebudayaan yang akan sangat berpengaruh oleh globalisasi. Upaya untuk mempertahankannya adalah satu, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dan kebudayaan dalam negeri. Dua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Tiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. 4, selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk di Indonesia. Dan yang terakhir, memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur. Kemudian, sebagai penerus yang akan memegang kendali bangsa ini, para pemuda harus menumbuhkan rasa nasionalisme. Upaya ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan yang diberikan, dan tentunya peran pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Haikal. Selanjutnya, ya sudah berakhirnya presentasi kali ini. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Dalam perkembangannya sebagai ideologi bangsa, bukan berarti Pancasila terbebas dari berbagai tantangan. Kapitalisme, individualisme, ateisme, dan globalisasi adalah beberapa tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Tentunya kita harus berupaya dalam menghadapi tantangan ini. Semua bisa dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu yang kemudian bisa dikembangkan menjadi lebih besar agar menjadi upaya yang berpengaruh besar untuk memberantas tantangan-tantangan tersebut. Tentunya dengan berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Next. Ya, itu dia sekian dari kelompok 5 Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.